Halo teman-teman dan Pak Ibu, kembali lagi di Logic Trade. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai money management ya. Money management yang sini akan kita bahas mengenai uh, mengenai house always win gitu ya. Jadi ya, dan konsistensi teknik gitulah untuk manajemen duit yang lebih bagus gitu. Ngomong-ngomong, kenapa kalau kita investasi itu bisa dibilang pasar saham atau pasar apapun di financial market itu ada istilah satu, tidak ada makan siang gratis, yang kedua itu zero sum game gitu ya. Zero sum game. Tapi di pasar saham kita ketahui bahwa itu bukan zero sum game, malah jadi negatif sum game. Kenapa jadi negatif sum game? Ada pembeli, ada penjual, dan diantaranya itu ada apa? Ada fee. Jadi tetap ada fee di situ. Di fee itulah yang bisa dibilang menjadi nilai negatif gitu ya. Jadi uh, itu menjadi hal yang perlu kita perhatikan. Dalam dunia market saham juga kita dibilang untuk bisa menjadi menang atau gain kita itu ada kemungkinannya itu tidak sampai 50%. Seperti kita ketahui di kasino malah ada istilahnya the house always win. Jadi di pasar saham juga kita ada istilah ini cocok juga, the house always win, karena biarpun kita BEP di saham kita tetap bayar yang namanya fee transaksi gitu. Apalagi tidak BEP malah akan terus tergerus gitu ya. Dan pasar saham itu ada tiga fase, kita tahu ada uptrend, ada downtrend, dan ada sideways. Sebagai contoh kasino gitu ya, tidak ada yang probability-nya itu 50-50% ya. Jadi probability di pasar saham juga bahkan lebih kecil daripada 50 untuk kita menang gitu ya. Kalau di kasino saja seperti kita lihat ya, contohnya kasino di permainan roulette di sini kita lihat itu uh, ada 36 ya, 36 merah dan 36 hitam gitu. Dari sini saja mungkin kalau kita lihat bahwa itu perbandingannya ada 50-50, probabilitas untuk menang itu ada 50-50. Namun di sini ada hijau, ada putih, ada hijau dua, berarti probabilitasnya tidak akan 50-50 lagi. Permainan ini kan kalau kita menebak hitam berarti kan itu house-nya akan merah. Kalau kita ganjil, kalau kita dapat ganjil kita akan menang gitu. Jadi kalau dari sini kita lihat kalau ini saja 36 ini yang hitam merah ini mungkin 50-50, tapi kenyataannya itu ada yang hijau ini yang 002 ini. Jadi dari total 36 berarti sisanya adalah 36 tambah 2, jadi sama dengan 38. Jadi probabilitas untuk ini kenapa kita bahas kasino nanti bakal berhubungan dengan pasar saham ya. Menjadi 36 bagi 2 itu adalah 18. 18 win probability. Sedangkan halusnya itu ada berapa? 18 tambah 2. 18 tambah 2 berarti 18 tambah 2 20 ya, 20. Ini jadi 38 ya. 38 38 lose atau kalah sama Bandar, atau lose atau Bandar menang. Makanya kalau dalam judi itu Bandar akan selalu menang. Dalam pasar saham juga demikian, Bandar itu probabilitas menangnya lebih besar. Kenapa? Karena memang dari segi statistikal mereka ini lebih diuntungkan. Jadi probabilitas kita menang itu adalah 18/38. Kalau kita kalkulatorkan 18/38 itu sekitaran berapa ya? Saya malas ini kalkulator. 18/38 itu sekitaran 47%. Probabilitas kita itu tidak sampai 50-50 lagi, hanya 47%. Makanya di dunia kasino itu
bisa dibilang bandar akan selalu menang atau host always win. Di pasar saham juga bandar akan cenderung lebih sering menang daripada kita retail-retail ini gitu ya. Karena memang kalau mungkin kita menang sekali, tapi bandar akan lebih sering menang kalau kita transaksi berterus-terusan. Jadi bisa dibilang melipat gandakan probability ini. Dari kalau misalnya dari 100 kali transaksi bandar kita mungkin menang hanya 47 kali, sedangkan bandar itu bisa menang sampai 53 kali. Jadi kita kalah sampai 53 kali gitu. Jadi ujung-ujungnya apa? Negatif sum game gitu ya. Negatif sum kita yang kalah. Di pasar saham juga demikian. Untuk bisa menang di pasar saham atau melawan market maker atau saham itu akan sangat susah karena kita apa namanya? Kita ini apalah gitu ya. Tapi untuk bisa meningkatkan probabilitasnya adalah kita harus bisa mengikuti mereka gitu ya, mengikuti transaksi mereka, jangan dilawan gitu ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin menunjukkan bahwa apa saja yang bisa meningkatkan probabilitas kita yang sebenarnya tidak sampai 50% itu menjadi bisa lebih daripada 50% gitu. Di sini ada dua ya yang saya bilang. Satu, trading plan harus mekanikal. Kalau di mekanikal itu berarti harus konsisten. Untuk bisa profit konsisten suatu saham itu berarti trading plan-nya harus konsisten, tidak ada yang bersifat subjektif, harus objektif semua. Kalau maksudnya subjek di sini seperti kita tahu bahwa menggambar garis tren saja setiap orang itu beda-beda. Ada yang memakai apa yang namanya shadow, ada yang tidak gitu ya. Ada kadang memakai shadow, ada ya kadang memakai tidak gitu. Bahkan saat menggambar garis support and resistance saja setiap orang itu beda-beda. Lain halnya kalau teknik UFO dan OB ini ya, dan order block kita tahu kita gambarnya bagaimana areanya, itu tergantung candle yang ada bukan. Setiap orang pasti sama cara menggambarnya. Jadi bisa dibilang UFO dan OB ini adalah yang mekanikal, yang objektif karena berdasarkan supply and demand yang tinggalkan oleh jejak market maker tersebut. Jadi lebih objektif gitu. Makanya saya suka memakai ini sekarang gitu. Jadi saya tidak ragu-ragu lagi menunjukkan mana menarik-narik garis, tidak ragu lagi mana support, mana resistennya, tidak ragu-ragu lagi karena sudah ada hal yang baku di situ gitu. Yang kedua itu trade mengikuti arah market. Kita tahu arah market itu ditentukan oleh bandar tadi gitu ya. Kita tidak bisa melawannya. Karena kita seperti probabilitas tadi itu bandar lebih besar kemungkinannya menang karena apa? Dia yang menggerakkan market. Dia yang punya duit gede gitu ya. Jadi suatu tren bisa diubah ketika dia berkehendak atau ketika dia masuk atau ketika institusi atau market maker atau smart money masuk. Jadi kita untuk meningkatkan probability kita menang untuk lebih dari 50%, kita harus mengikuti jejak-jejak mereka, berteman dengan mereka gitu ya. Cara berteman dengan mereka itu adalah kita lihat dari trennya, tren yang sedang diciptakannya, karena tren itu akan menjadi teman kita sampai tren itu patah atau berbalik arah yang dilakukan oleh market maker gitu. Oke, jadi untuk menguji itu saya mencoba beberapa menguji menguji gimana kalau menguji untuk probabilitas, meningkatkan probabilitas menang ini. Saya mencoba backtest strategi UFO dan OB ini karena ini adalah yang mekanikal dan objektif gitu ya. Dan yang kedua saya mengikuti arah market. Misalnya kalau marketnya itu bullish, saya akan cari buy, sedangkan kalau bearish saya akan cari sell. Seperti kita tahu di market Indonesia, pasar saham Indonesia, short sell tidak bisa gitu ya, tapi tetap saya lakukan karena tekniknya sama. Kenapa? Karena selain tekniknya sama saja dengan buy, liquidity atau volume perdagangan kita juga itu sangat kecil, jadi susah kalau kita cari buy saja gitu ya, akan sangat sedikit transaksinya nantinya gitu ya. Jadi di sini saya ingin mengatakan bahwa win rate kita tidak perlu besar-besar untuk bisa konsisten, profit konsisten di market gitu. Di sini saya ada beberapa transaksi yang sudah dilakukan ya. Saya coba backtest di Saratoga misalnya. Untuk menentukan trennya, supaya mekanikal atau konsisten, saya tidak mendekatkan pandangan yang
subjektif. Saya membuat pandangan yang objektif, yaitu melalui garis EMA ya. Ketika harga saham itu di atas EMA 200 dan EMA 50 di atas EMA 200, maka itu uptrend. Dan kebalikannya, jika harga saham di bawah MA 200 dan MA 50 ada di bawah MA 200, MA 200, maka downtrend. Nah, ketika uptrend saya cari buy gitu ya, untuk meningkatkan probabilitas menang. Ada beberapa transaksi di sini, misalnya transaksi pertama itu ini adalah 1:5 gitu ya. 1:5, risk rewardnya saya juga fixkan tetap, yaitu 1:5, supaya bisa mengukur win rate dari strategi ini, supaya bisa melihat bagaimana konsistensi profit yang bisa didapatkan dari sini gitu ya. Dan untuk batas stop loss itu saya juga untuk objektif saya buat 2 tick di bawah swing low. Semuanya 2 tick di bawah swing low, harus konsisten gitu ya, objektif gitu. Ya, jangan ada yang lebih 2 tick, ada yang kurang dari 2 tick gitu. Itu akan membuat suatu metode itu menjadi subjektif gitu. Makanya saya buat begitu. Dan profitnya seperti saya bilang tadi itu 1:5. Oke, jadi ada beberapa transaksi di sini. Misalnya contohnya transaksi per 1, 2 itu profit, 3 itu cut loss, 4 profit, 5 itu CL, tidak sampai 1:5 seingat saya. Nah, kalau transaksi ketiga ini bahkan CL 1:1 juga tidak nampak gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat datanya, saya sudah rangkum di sini. Kalau risk rewardnya itu 1:1 itu bisa win rate-nya itu 67% untuk saham Saratoga gitu ya. Saham Saratoga, untuk saham lain mungkin nanti teman-teman bisa cek sendiri gitu. Untuk 1:2 bisa hit 67% juga. 1:3 56%, 1:5 56% gitu ya. Kalau kita lihat di sini untuk profitnya itu beda-beda juga. Win rate 67%, tapi profit 2R ini lebih besar daripada profit 1R ya, pasti, walaupun win rate-nya sama karena sama-sama 67%. Jadi kalau kita pakai modal, misalnya kita pakai modal 10 juta, bagaimana cara entry-nya? Kita berani resiko sekali transaksi itu 300.000, maka inilah yang kita dapatkan. Maksudnya di sini 300.000, kalau kita masukkan batas SL ini, kita buat batas SL-nya gini kan, 1:5, batas stop loss-nya 1:5 seperti ini. Untuk menentukan lot-nya itu, kalau kita loss berapa lot, kalau kita loss berapa lot yang bisa mendapatkan 300.000 kalau loss, gitulah cara entry-nya. Jadi entry-nya itu tidak berdasarkan tapi berdasarkan risk reward gitu ya. Misalnya kalau kita masuk 5 juta, kita lihat stop lossnya itu sekitaran 5,46, itu 300.000 gitu, maka itulah lot yang akan kita masukkan 5 juta itu tersebut, misalnya ya, hitungannya. Nanti dicoba sendiri. Kalau kita lihat di sini ada saham Saratoga itu, kalau growth non compounding saja sudah besar, dari 9 transaksi 9% untuk 1:1, growth-nya 27% 1:2, dan seterusnya sampai 63% 1:5 gitu ya. Nah, jadi ini untuk non compounding ya, untuk tetap 10 juta tetap risknya itu 3%. Kita sudah dapat 27% 1:2 untuk 9 kali transaksi ya. Saya coba juga di saham BBCA yang market cap yang besar ya. Saratoga kan masih bawah BCA. Ini 3 urutan market cap lah saya buat contohnya ya. BBCA ini mendapatkan bahwa 1:1 ternyata win rate-nya itu 100%, 1:2 80%, 1:3 40%, 1:5 40%. Kalau di big cap begini, ternyata semakin besar risk rewardnya, maka semakin sulit dicapai. Kenapa? Karena memakan waktu yang lebih lama juga gitu ya untuk transaksi. Ini kita bisa lihat di sini kita ada CL kalau 1:3, tidak nyampe di transaksi 3 dan 4 gitu, apalagi 1:5, 1:3 dia tidak sampai gitu ya. Kalau dari sini kita bisa lihat bahwa growth-nya itu yang paling tinggi itu di 2R, sama dengan 5R, jadi sekitaran 21%-an ya. 3R tidak terlalu tinggi, cuma 9%.
5R tinggi karena apa? Karena sekali TP 5R kan, sekali TP 5R walaupun makan waktu panjang gitu ya. Nah, coba lihat, perhatikan win rate-nya. Bisa dilihat di sini, win rate 100%, profitnya masih kalah sama win rate 80%. Itu kenapa? Karena risk reward-nya itu lebih bagus yang di 80% ini, walaupun makanya metode kita itu walaupun 100% win rate gitu, belum tentu lebih banyak profitnya daripada yang 80% win rate, daripada 75% win rate. Kenapa? Itu dihitung dari risk reward sebenarnya gitu ya. Ini saja di bawah 50% kita masih bisa untung, win rate 50%, kita masih bisa profit di 9R gitu. Oke. Nah, itu mungkin untuk BBCA. Saya coba lagi di BRMS juga. Ternyata di BRMS itu 3R itu malah minus ya. Malah loss 6% di sini. Sedangkan 5R itu BEP 0%. 0% gitu ya. Nah, jadi kalau dari tiga data ini, dari tiga data saham ini, saya lebih suka risk reward itu 1:2. Jadi probabilitas untuk menangnya itu lebih besar. Selain probabilitas menangnya lebih besar, profitnya itu juga kalau dari sini kita lihat lebih cenderung lebih besar ya, walaupun hampir sama gitu ya. Karena tapi win rate-nya itu lebih tinggi dan diimbangi dengan profit yang tinggi juga, atau growth yang tinggi juga. Nah, jadi kalau masang target, saya rasa untuk saham ini jangan terlalu tinggi-tinggi gitu ya. Nah, untuk meningkatkan probabilitas menang tadi. Oke. Nah, lihat kembali lagi ke contoh saham Saratoga, kita coba telaah lagi. Jadi untuk ini saja kita lihat walaupun beberapa kali loss tidak 100%, kita tetap saja untung gitu ya, karena risk rewardnya terukur, objektif, dan konsisten. Ingat, konsisten ya, dari sini profit konsisten bisa dapatkan dengan trading plan yang konsisten, tidak berubah-ubah. Kalau trading plannya berubah-ubah atau tekniknya berubah, misalnya kita ada dua teknik A dan B, kita lihat teknik A ini si orang lain memakainya itu untung, tapi pasti waktu kita pakai kita rugi. Waktu kita rugi di teknik A, kita lihat teknik B untung, kita pindah lagi pakai teknik B, waktu kita pakai teknik B ternyata rugi. Di sisi lain A untung, jadi bisa dibilang kita lama-lama bakal buntung, bahkan loss beruntun di situ, karena tidak konsisten dalam menggunakan teknik gitu ya, karena lompat-lompat teknik itu tidak bagus gitu. Ini saya pernah alami kalau teman-teman pernah baca chat saya di grup Telegram Logic Trade, saya bilang profit 6 bulan saya itu tergerus oleh satu kali transaksi di big cap gitu ya. Kenapa? Karena di 6 bulan sebelumnya itu trading plan saya itu sama, konsisten gitu ya. Konsisten. Ketika masuk big cap itu saya FOMO, apalagi ketika waktu dulu saham-sahamnya itu pada turun kan, apalagi big four bank, 4 bank besar, saya coba, murah, saya coba tampung tersebut full margin, saya rasa murah, maka profit saya yang tergerus di situ. Nah, jadi itu memberikan pelajaran saya bahwa trading itu untuk dapat profit konsisten harus tekniknya dipakai konsisten juga, tidak berubah-ubah gitu ya. Oke. Trading plan konsisten, profit konsisten, dan utamakan objektivitas, karena subjektivitas itu sangat berbahaya gitu ya. Karena seperti yang saya bilang contoh tadi itu kan bersifat subjektif. Harga murah 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 gitu kan, murah itu subjektif, karena bisa kita lihat itu tren itu uh, harga mahal bisa lebih mahal, harga murah bisa lebih murah lagi gitu, sampai dia ada sesuatu untuk mendorong untuk berubah arah gitu, seperti hukum Newton ya, hukum Newton, suatu benda bergerak tidak akan stop atau tidak akan berbalik arah kalau tidak ada arah yang berlawanan yang melawannya gitu. Arah yang melawannya itu bisa dilakukan oleh smart money atau market maker atau bandar. Sedangkan kita hanya apa? Kita hanya retail. Jadi kita hanya boleh mengikuti dia gitu ya. Yang bisa mengikuti dia. Oke, mungkin segitu saja. Ingat, tidak ada yang uh, walaupun host always win, kita bisa ikut win bersama house kalau kita bisa meningkatkan probability kita untuk menang, atau
peluang kita untuk menang, untuk melebihi dari 50% gitu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Untuk backtest lain teman-teman boleh coba sendiri, karena memang di pasar market stok Indonesia itu sangat susah karena volumenya dikit-dikit, jadi mungkin transaksinya akan sangat sedikit ya, tapi kalau banyak saham nanti bisa bisa backtestnya bisa banyak gitu ya. Oke, itu saja. Jangan lupa subscribe dan like video kita, share ke teman-teman juga. Kalau mau, boleh juga traktir kita kopi, link traktirnya itu ada di deskripsi video. Yang mau masuk ke grup Telegram kita juga, link deskripsinya itu ada di video. Tapi jangan harap setiap hari ada stock pick di Telegram kita ya, karena grup kita itu bukan grup stock pick, tapi grup yang bahas mengenai teknik-teknik gitu. Oke, selamat pagi, sampai jumpa, happy cuan.